Yoi, sore yang cukup mendung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro and sis. Ketemu barengan Erik lagi nih ya di Cahdulan Motovlog, bro and sis. Dan thanks banget nih, kamu udah ngeklik video ini ya, udah meluangkan waktunya untuk nontonin video-video Erik yang ada di Cahdulan Motovlog, bro and sis. Dan seperti biasanya kita masih akan berkeliling kota Madiun, bro and sis. Jadi jangan lupa untuk subscribe, untuk nonton videonya sampai habis juga ya, bro and sis ya. Dan saya harap kamu bakalan suka semuanya video-video yang ada di Cahdulan Motovlog bareng Erik di sini, bro and sis. Dan di hari ini tanggal 11 ya, mudah-mudahan nggak salah nih ya. Di tanggal 11 2022, 11 April 2022, bro and sis. Hari ini tepat di hari ke-8 ya, bulan puasa yang ada di tahun 2022, bro and sis. Mohon maaf banget ya kalau Erik ngomongnya agak belibet, bro and sis, karena harus konsentrasi juga dengan keadaan sekeliling lalu lintas ini, bro and sis, yang ada di sekitaran Erik seperti ini. Jadi buat kamu juga, kalau kamu lagi berkendara ya semoga tidak seperti Erik ya, bro and sis ya. Perhatiannya terbagi menjadi dua seperti ini. Dan yang pasti harus tetap hati-hati, jaga jarak juga, jaga jarak kendaraanmu maupun jaga jarak juga dengan orang-orang yang ada di sekeliling kamu ya, karena ini masih masa pandemi, bro and sis. Tapi semoga aja walaupun ini masih dalam masa pandemi, kamu semuanya bakalan dikasih kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bro and sis ya. Amin. Ini kita menuju jalan Diponegoro, bro and sis. Jalan Diponegoro yang ada di kota Madiun. Cukup lengang untuk sore ini. Biasanya kalau udah ada jam segini tuh di daerah sini udah ramai banget ya, bro and sis ya. Udah ramai dengan para pemburu dari makanan dan juga minuman untuk berbuka puasa, bro and sis. Gimana dengan kamu, Erik? Ya, kelihatannya Erik masih nanti aja nih ya untuk berburu makanan berbuka puasanya ya, bro and sis ya. Terpantau padat ya lalu lintas, bro and sis, yang ada di jalan Diponegoro itu. Karena di depan mereka, sebelah kanan Erik, jalur yang ada di sebelah kanan Erik itu adalah lampu merah. Di sini juga banyak banget teman-teman yang ngejual barang dagangannya berupa takjil ya untuk berbuka puasa. Jadi untuk di Madiun, bro and sis, banyak sekali spot-spot yang bisa kamu kunjungi untuk berburu makanan ataupun minuman berbuka puasa. Kita kasih jalan adik-adiknya. Jadi ingat waktu kecil ya, bro and sis ya, sukanya yang seperti itu, dolan. Nah, makanya channel ini Erik kasih nama dengan Cahdulan Motovlog ya, bro and sis. Coba kita harus belok ke kanan. Oke. Suasana kondusif, kita rating ke kanan ya, bro and sis ya. Jadi seperti yang udah Erik bilang di video sebelumnya, kalau kita mau belok alangkah lebih baiknya kalau beberapa meter sebelumnya, mungkin 10 atau 20 meter sebelumnya kita harus ngerating sesuai dengan arahan yang mau kita belok seperti itu ya, bro and sis ya. Seperti hari ini, saat ini kalau misalkan Erik mau berbelok ke kanan ya sekitar 10 atau 5 meter atau mungkin 20 meter udah ini ya, udah harus ngerating seperti itu. Oke, gimana kabar puasa kamu untuk hari ini, bro and sis? Masih ini ya, lancar ya, jangan sampai mokel ya. Apapun kondisinya, apapun godaannya ya, karena semakin hari semakin banyak nih ya godaannya ya, baik godaan dari diri sendiri maupun dari teman-teman yang suka jahil seperti hari kemarin ya, dijailin teman saya, bro and sis. Aduh, tapi alhamdulillah karena iman. Iman kah itu ya, alhamdulillah Erik bisa mempertahankan diri untuk tetap menjaga puasanya. Ini kita mengarah ke kawasan stasiun. Nah, kalau belok ke kiri kita mengarah ke stasiun, bro and sis.
Jadi stasiun ini adalah salah satu tempat yang paling ramai di saat hari Lebaran ya. Dengan catatan tanpa pandemik ya, tanpa COVID-19 dan teman-temannya seperti itu. Ini biasanya kawasan yang paling ramai di Kota Madiun, Bro and Sis, selain terminal ya. Dan alhamdulillah walaupun di masa pandemi seperti ini kita masih diberi kesehatan ya, Bro and Sis ya. Masih diberi rahmat, nikmat berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita harus bersyukur karena itu, Bro and Sis. Bukannya Erik menggurui ya, sekali lagi ya. Jadi Erik pengen share aja nih. Dan sekalian untuk mengingatkan diri sendiri. Karena Erik juga sering lupa. Ya, ini kita masuk kawasan ini menuju Jalan Pahlawan, atau Pahlawan Street Center, Bro and Sis. Kita coba pantau yang ada di kawasan sana ya. Seperti apa keadaannya sore hari ini? Karena biasanya ya itu ramai, dan untuk jam-jam segini ini ramai dengan orang-orang, teman-teman, cewek, cowok yang ini berselfie ria seperti itu untuk hunting foto. Itu emang keren banget, Bro Sis. Jadi Erik juga sempat tertarik karena itu ya. Kita jalan pelan aja sambil menikmati lampu-lampu kota yang ada di sini, Bro Sis. Sambil menunggu lampu merah nih maksudnya seperti itu tuh, Bro Sis ya. Masih lampu merah. Ya, jadi tepat di depan kita itu adalah salah satu destinasi wisata yang ada di pusat kota Madiun, Bro and Sis. Ya, yang ada di pusat kota Madiun. Yang bernama Pahlawan Street Center atau Jalan Pahlawan ya. Ayo, kita melaju ke sana, Bro and Sis. Seperti inilah keadaannya sore hari ini di Pahlawan Street Center, Bro and Sis. Cuma ada beberapa kendaraan aja yang melintas ya. Dan cukup sepi untuk para foto hunter ya untuk sore hari ini. Nggak tahu kenapa nih, atau masih kesiangan ya. Kira juga enggak ya, masih ini juga masih reasonable gitu, maksudnya waktunya kalau kita ingin hunting foto ya. Tuh. Jadi ini adalah tempat warga Madiun untuk ini mendapatkan vaksin. Dan ini seperti yang kita ketahui, Bro and Sis, ini adalah salah satu mall yang ada di Kota Madiun, yang ada di kawasan ini. Di depan kita juga ada mall juga yang cukup ramai juga, Bro and Sis. Jadi di sini terletak beberapa pusat perbelanjaan ya, berupa mall seperti itu, Bro and Sis, yang bisa kamu kunjungi bareng teman-teman kamu ataupun juga dengan keluarga kamu, Bro and Sis. Jadi banyak referensi destinasi yang bisa kamu kunjungi kalau kamu ke Madiun, Bro and Sis ya. Kalau kamu pengen hunting foto di Pahlawan Street Center, kalau kamu pengen berbelanja, kamu bisa ke beberapa mall yang udah Erik tunjukin tadi ya, Bro and Sis ya. Kalau aku pengen riding, wah itu yang paling menarik itu ya barengan Erik di sini ya, Bro and Sis ya. Ya, kita masih hunting apa ya ini ya, Bro Sis ya. Jadi kita masih hunting video untuk ngevlog hari ini ya, Bro Sis ya.
Hari ini di tanggal 11 April 2022. Dan sambil ngabuburit juga ya. Jadi hari ini adalah hari ke-8 Bro and Sis untuk ngabuburit. Ya. Ya. Kita untuk kali ini pengennya berbelok ke kiri Bro and Sis. Kalau kita kemarin maksudnya di video sebelumnya kita lurus ke arah itu. Untuk hari ini kita coba belok ke kiri. Kalau kita belok ke kiri itu menuju ke Pasar Besar Madiun Bro and Sis. Banyak sekali kendaraan yang ada di kota Madiun ya untuk saat ini ya Bro and Sis ya. Dan tentunya mereka semua membutuhkan banyak hal yang mungkin bisa kamu jadikan untuk peluang bisnis juga ya. Weh, iya ya. Jadi kalau Erik ngelihat sesuatu itu pasti kepikiran bisnis juga. Iya, jadi dari semua kendaraan itu pastinya membutuhkan roda ya Bro and Sis ya. Membutuhkan roda, salah satunya roda dimana digunakan untuk sebagai kaki ya kalau di kendaraan. Dan di roda itu pasti ada juga yang namanya ban. Oh ya, by the way kalau kita ngomongin ban itu Bro and Sis ya, ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Bro and Sis. Maaf, ini saya potong dulu. Ini ada beberapa teman-teman yang sudah mulai menjajakan ini pertukaran uangnya ya Bro and Sis ya. Ini di depan Pasar Besar Madiun. Jadi mungkin kamu bisa hunting ke sini Bro and Sis kalau kamu pengen tukar uang ya. Tukar uang di sini tetap rupiah. Jadi bukan rupiah ke dolar ataupun ke mata uang yang lainnya. Ya biasa Bro and Sis untuk kasih saweran ke keponakan-keponakan ya. Dan di sini juga biasanya juga banyak banget nih yang menjajakan ini juga jasa tukar uangnya juga seperti tadi Bro and Sis. Nah persis seperti yang Erik bilang nih Bro and Sis. Jadi ada beberapa teman kita yang menjajakan jasanya pertukaran uang ya. Ini mungkin bisa menjadi tempat yang bisa kamu kunjungi kalau kamu berada di Madiun dan ingin tukar uang. Dan hal ini sudah terjadi bertahun-tahun ya Bro and Sis. Jadi setiap kali menjelang Lebaran itu pasti ada beberapa rekan-rekan teman-teman Madiun itu yang menjajakan ini pertukaran uang seperti ini Bro and Sis. Untuk nilai pastinya kurang tahu juga ya, karena mereka punya perhitungan sendiri-sendiri itu Bro and Sis. Jadi antara satu lapak dengan yang lainnya itu biasanya mereka punya perhitungan sendiri-sendiri. Untuk lebih jelasnya langsung aja ke situ ya Bro and Sis ya. Kita ingin belok ke kanan. Kita ke arah kanan Bro and Sis ya. Ya, jadi itu salah satu hal unik yang ada di kota Madiun Bro and Sis ketika menjelang Lebaran. Jadi ada beberapa rekan-rekan kita yang menjajakan jasa pertukaran uangnya di jalan-jalan tersebut. Itu namanya Jalan DR Sutomo yang ini tadi ya, yang barusan itu tadi Bro and Sis. Gitu. Ya, gimana dengan jadi lupa nih ya. Gimana dengan kendaraan yang kita kendarai ini Bro and Sis? Seperti yang udah Erik bilang, itu udah pasti ya mereka membutuhkan roda, membutuhkan ban seperti itu. Dan untuk pemilihan ban Bro and Sis, itu ada beberapa hal yang emang harus kita perhatikan seperti itu ya. Jadi kalau biasanya kita membeli ban itu nggak peduli dengan apapun, pokoknya yang penting seneng ya.
Biasanya suka dengan ulirnya, atau Erik bilang dengan ukiran bannya ya, seperti itu ya. Atau mungkin suka dengan harganya. Jadi emang harga itu juga salah satu hal yang juga perlu kita perhatikan ya, Bro and Sis ya. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Salah satunya mengenai ban basah atau kering, terutama untuk sepeda motor ya, Bro and Sis ya. Jadi kita membutuhkan basah atau kering nih, seperti itu. Jadi ada dual purpose juga. Jadi ada ban yang fungsinya ada dua, untuk basah dan juga kering. Ban ini tentunya menjadi salah satu jenis ban yang terlaris di Indonesia, Bro and Sis ya. Karena kegunaannya yang multi, bisa digunakan di medan kering dan juga di medan yang basah, seperti itu. Jadi hal itu juga perlu kita perhatikan ya, Bro and Sis ya. Atau ada juga ban yang khusus digunakan untuk medan kering. Tentunya ban yang seperti ini, jenis ini sangat baik kalau digunakan di medan yang kering gitu, Bro and Sis ya. Dan kurang baik digunakan di medan yang basah, karena takut ini slip dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, kalau ban yang basah, maksudnya digunakan untuk ke medan yang basah, itu alangkah lebih baiknya kalau digunakan, dan traksinya akan terasa jauh lebih baik kalau digunakan di medan yang basah, seperti itu, Bro and Sis. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga ya kalau kita mau membeli ban itu. Terus yang perlu kita perhatikan lagi yaitu tujuan dari kita membeli ban itu apa, seperti itu, Bro and Sis. Untuk daily atau keseharian, atau untuk hal-hal tertentu seperti racing, balap, seperti itu ya. Ataupun untuk ini apa namanya, trabas ya. Jadi mentrabas ke hutan-hutan. Itu juga ada ban-ban khusus yang bisa digunakan itu, Bro and Sis ya. Tentunya untuk kegunaan sehari-hari ya, alangkah baiknya kalau kita membeli ban yang bisa digunakan untuk setiap harinya ya, Bro and Sis ya. Setiap harinya. Jadi bukan ban untuk racing, juga bukan ban yang digunakan untuk trabas trail, seperti itu ya. Itu nanti apa namanya, juga tidak bisa berfungsi dengan baik kalau tidak sesuai dengan kegunaannya ya, Bro and Sis ya. Ini adalah Stadion Willys Madiun, Bro and Sis. Terus yang berikutnya itu tentunya ukuran ya, Bro and Sis ya. Ukuran ban itu perlu kita perhatikan, Bro and Sis. Karena maaf banget nih ya, ada beberapa dari teman-teman bikers itu yang menggunakan ukuran ban yang tidak sesuai dengan standarnya. Itu, Bro and Sis ya. Yang seharusnya standarnya A, ini membelinya B, yang lebih kecil mungkin, atau bahkan lebih besar. Itu juga kurang baik juga. Kalau kita membeli ban yang ukurannya kecil ya, Bro and Sis ya, itu tentunya juga akan berbahaya pada saat kita berkendara ya, Bro and Sis ya. Berbahayanya karena itu mudah slip, apalagi tapak kecil seperti itu ya, Bro and Sis ya. Ya emang itu kalau kita berkendara, kalau tapak yang kecil itu terasa ringan gitu ya, Bro and Sis ya. Terasa ringan seperti itu. Dan kalau yang tapak lebar tentunya juga akan terasa lebih berat dan lebih keren ya biasanya kalau tapak lebar itu ya. Tapi ya itu kalau tidak sesuai ukuran standarnya, itu juga tidak bisa berfungsi dengan baik, seperti itu ya, Bro and Sis ya. Ini di perempatan Klegen. Di perempatan Klegen terpantau ramai ya lalu lintasnya ya, Bro and Sis ya. Ini terpantau ramai. Ramai lancar ya. Oke, sudah hijau.
Itu Bro and Sis, jadi mengenai ukuran ya. Jadi kalau Erik bilang ukuran kecil itu, Erik kasih nama ukuran cacing ya. Ya emang kalau kita berkendara dengan ban yang ukuran lebih kecil atau Erik sebut dengan ukuran cacing, itu tarikan akan semakin enteng ya Bro and Sis ya. Emang terasa seperti enteng, bukan seperti emang enteng gitu ya. Tapi ya itu tadi Bro and Sis, resikonya juga besar banget karena resiko untuk slip itu sangat besar sekali Bro and Sis, sangat besar sekali. Dan kalau terbentur dengan lubang itu akan mudah pecah ya, cenderung mudah pecah seperti itu Bro and Sis. Atau kalau kita membeli ban dengan ukuran dengan tapak lebar, yang lebih lebar maksudnya, dengan ukuran standarnya, itu emang lebih keren dan lebih stabil. Tapi untuk tarikan ya itu Bro and Sis, tidak terlalu ringan ya. Bisa Erik bilang lebih berat dikit. Itu Bro and Sis. Jadi ada beberapa hal yang emang harus kita perhatikan ya kalau kita membeli atau memilih ban untuk kita gunakan untuk daily atau untuk kepentingan tertentu seperti balap, seperti kontes, itu juga ada. Atau mungkin ukuran juga kita harus perhatikan Bro and Sis. Lampu merah lagi dan kita harus berhenti nih Bro and Sis. Itu. Terus apa lagi ya? Mungkin harga juga menjadi salah satu pertimbangan kita ya untuk membeli ban. Jadi kalau bisa jangan terlalu murah atau juga jangan terlalu mahal ya, seperti itu ya Bro and Sis ya. Karena ditakutkan kalau terlalu murah itu kualitasnya juga tidak begitu baik, bisa dikatakan di bawah standar. Atau terlalu mahal itu ya akan menguras kantong ya Bro and Sis ya. Itu aja sih mungkin untuk pemilihan ban mengenai harga ya. Tapi kalau kantong kamu cukup tebel, it's okay ya, Erik kira nggak apa-apa juga sih ya. Apalagi kalau pertimbangan kamu adalah kualitasnya, seperti itu Bro and Sis, itu jauh lebih baik. Karena yang tahu kondisi motor, yang tahu dengan medan itu kan kita sendiri. Ya apapun itu Bro and Sis, yang pasti Erik harap kamu bisa memilihnya sesuai dengan kebutuhan kamu ya, sesuai dengan kepentingan kamu, sesuai dengan tujuan kamu, seperti itu Bro and Sis. Oke Bro and Sis, Erik kira cukup sekian ya untuk video Erik untuk kali ini ya, untuk Cahdolan Motovlog. Thanks banget yang udah ngeklik video ini, yang sudah nonton sampai habis, dan mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata, kalau Erik ngomongnya kurang lancar juga. Mohon maaf banget Bro and Sis. Dan thanks banget yang pasti, beribu-ribu terima kasih kalau kamu udah ngeklik dan kamu udah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa Erik ingetin lagi untuk selalu share video-video yang ada di Cahdolan Motovlog. Dan jangan lupa untuk komen juga Bro and Sis ya. Dan yang lebih penting untuk subscribe Bro and Sis. Oke, cukup sekian video untuk hari ini dari Erik untuk Cahdolan Motovlog Bro and Sis. Selamat sore, selamat berbuka puasa.